Selamat malam Bapak. Sebelumnya saya berterima kasih telah meluangkan waktu untuk wawancara kali ini. Sebelumnya mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri, mungkin dari nama, jabatan, dan lain-lain mungkin. Nama saya Untung Basuki, jabatan penjabat Kepala Desa Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Mungkin kapan mulai menjabat? Mulai menjabat bulan November tanggal 22 2022. 2024. 24. Ya, jadi baru 2 bulan. Kalau boleh tahu apa saja tuh tanggung jawab utama yang Bapak emban? Sebagai penjabat kepala desa itu tugasnya ya mengganti kepala desa definitif. Kenapa disebut penjabat? Penjabat itu adalah seorang pegawai negeri yang ditugaskan untuk mengganti tugas sehari-hari dan mengambil tanggung jawab serta kewenangan kepala desa yang sebenarnya. Itu tugasnya dalam melayani masyarakat. Dalam perjalanan memimpin desa, pasti ada pengalaman-pengalaman yang tidak selalu berjalan mulus. Apa pelajaran paling berharga yang pernah Bapak dapatkan dari sebuah kegagalan? Kalau pengalaman menjadi penjabat kepala desa belum lama. Kalau kegagalan belum terukur. Nah, tapi kalau perjalanan hidup sudah lama. Sudah 56 tahun. Hidup perlu suka duka. Dan karena perjalanan hidup yang begitu berliku-liku, maka menjadikan Bapak ini sosok seperti ini. Jadi menghadapi segala persoalan ya harus dengan logika. Setelah logika ketemu, boleh menggunakan perasaan. Jangan perasaan dulu baru menggunakan logika. Kalau Bapak itu yang saya pakai. Jadi supaya karena sebagai pegawai negeri, sebagai penjabat, agar semua tindakan itu dilakukan berdasarkan aturan. Jadi kita tidak hanya semau gue, tidak improvisasi saja. Kalau aturannya A, seperti yang sampaikan tadi, dilakukan A, B ya B. Karena pengalaman hidup mengajari Bapak bahwasanya yang benar itu suatu saat meskipun dipersalahkan akan terbukti bahwa yang benar tetap benar, salah tetap salah. Lanjut saja untuk pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya. Di sebuah desa pasti ada sebuah tantangan, termasuk konflik yang mungkin sering saja muncul. Kalau di desa ini, apa sih contoh konflik yang pernah terjadi dan bagaimana biasanya Bapak menyelesaikan masalah seperti itu? Ya. Konflik yang paling umum biasanya masyarakat itu kan butuh pelayanan yang cepat. Kalau pelayanan murah, sekarang hampir semua pelayanan murah dan gratis. Biasanya cepat. Nah, masalah yang muncul kalau pelayanan cepat itu yaitu teknologi yang digunakan dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu biasanya kalau masyarakat membutuhkan di jam-jam istirahat, itu perangkat desa itu biasanya juga istirahat, makan, sholat. Dan masyarakat itu kadang-kadang tidak mengerti kebutuhan perangkat itu sebenarnya sama seperti masyarakat pada umumnya, tapi karena faktor dia mungkin buru-buru, mungkin penting, nah itu biasanya tidak sabar, kadang-kadang emosi. Nah, untuk menanggulangi itu maka diaturlah jadwal istirahat perangkat. Jadi kalau biasanya jam 12 itu sampai jam 1 istirahat, maka tetap ada yang jaga di pelayanan untuk melayani masyarakat sehingga masyarakat tidak kecewa. Supaya perangkat desa dan masyarakat bisa bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan, biasanya apa saja langkah atau cara yang Bapak lakukan? Ya, berarti semua jenis kegiatan pelayanan yang ada di kantor desa itu disosialisasikan, diberi pengumuman,
di papan informasi bahwasanya kegiatannya bla 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 bla, jadwalnya jelas, waktunya jelas, tempatnya jelas. Jadi ketika masyarakat membutuhkan berarti sesuai dengan jadwal, tempat, dan waktu. Begitu pula bagi perangkat desa harus disiplin karena sudah berani mengeluarkan aturan atau SOP, maka tidak ada lagi kata terlambat, kata malas, kata lupa, karena semuanya sudah terjadwal dan terencana. Pertanyaan terakhir nih Pak, sebagai kepala desa pasti punya visi dan misi besar untuk kemajuan desa. Bisa diceritakan apa visi dan misi tersebut dan bagaimana cara Bapak menyampaikan visi itu agar semua orang terinspirasi untuk ikut mewujudkannya? Ya, visi itu kan mimpi, misi itu tindakan. Jadi mimpinya, karena kebetulan Bapak ini penjabat kepala desa Rejotangan itu terbebas dari kata-kata korupsi, atau perangkat desa terhindar dari perilaku melanggar aturan. Nah, itu mimpinya. Jadi visinya pokoknya Desa Rejotangan adalah bebas dari penyalahgunaan kewenangan, terutama menyangkut anggaran. Terus misinya, sejak dini setiap kegiatan itu harus dilaporkan, dibuat pertanggungjawaban SPJ. Jadi setiap pekerjaan harus bisa dipertanggungjawabkan secara fisik dan administrasi tindakannya. Kemudian setiap pejabat perangkat desa itu mempunyai tupoksi masing-masing, dan setiap tupoksi harus dilaksanakan sesuai dengan SOP. Selanjutnya, misi selanjutnya, karena desa itu adalah organisasi terkecil dalam berbangsa dan bernegara, adalah jarak yang paling dekat dengan masyarakat, terutama dalam hal pelayanan. Maka ukuran yang paling mendasar dari seluruh kegiatan di pemerintahan desa adalah pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan menyangkut surat menyurat, pelayanan menyangkut penyelesaian konflik, sosial budaya, dan lain-lain. Jadi pada prinsipnya pelayanan yang terdekat kepada masyarakat adalah desa. Karena terdekat itulah makanya desa sekuat tenaga melakukan pelayanan prima secepat-cepatnya, sesederhana-sederhananya, dan akuntabel. Terima kasih Bapak atas waktu dan cerita-ceritanya yang sangat inspiratif. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi pelajaran berharga, khususnya buat kami yang masih belajar. Semoga Desa Rejotangan juga semakin maju dan sukses di bawah kepemimpinan Bapak. Sekali lagi terima kasih banyak dan semoga selalu sehat serta diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas. Amin. Terima kasih Pak. Ya.